Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea. Bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Tunggu, Tuhan telah bangkit. Dia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia berbicara, kamu mengenalnya. Ya mau, ada yang perlu Damai sejahtera bagi. Mengapa kamu? Mengapa timbul keraguan dalam pikiran? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah. Sabarlah. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padamu. Inilah perkataan untuk kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu terima. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh bersyukur kalau kita hari ini masih diberikan kesempatan Tuhan untuk boleh datang dalam ibadah kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam ibadah pagi hari ini, saya akan bacakan untuk saudara kita yang berulang tahun. Untuk tanggal 10 April, Ibu Umini, untuk kado ulang tahun, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. 2 Yohanes 1 ayat 6. Selanjutnya,
Mohon partisipasi jemaat untuk mengingatkan putra-putrinya agar mengikuti acara perayaan Paskah sekolah minggu pada hari Minggu 4 April pada pukul 9 pagi secara online melalui link yang sudah dibagikan kepada anak-anak sekolah minggu di grup. Selanjutnya, khusus menyambut Paskah minggu ini, maka khusus untuk ibadah sore tanggal 4 April 2001 ditiadakan. Selanjutnya, mohon kepada guru-guru sekolah minggu setelah ibadah selesai untuk koordinasi sebentar dengan Mbak Ida dan Mbak Medin. Demikian untuk warta gereja. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu Saudara mengambil saat teduh. Saudara, mari kita akan bangkit berdiri. Mari kita akan saat teduh sejenak. Kita berdoa kepada Tuhan. Rasanya kita mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini. Hari yang penuh kemenangan ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebangkitan. Kebangkitan Yesus yang menunjukkan kemenangan atas maut. Sehingga kita bisa berkata, hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengatmu? Sungguh Tuhan kami bersyukur. Karena peristiwa kebangkitan ini menjadikan iman kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala pengorbanan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena iman kami semakin dipertebal. Oleh peristiwa kebangkitan ini, jadikan iman kami sungguh-sungguh nyata. Bahwa Yesus sudah menang. Dan kami berenang bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kami naikkan kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara, kubur yang kosong adalah bukti nyata bahwa Yesus sudah bangkit. Kita bersyukur karena kebangkitannya boleh terus mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah menang. Apakah saudara percaya Yesus sudah bangkit? Wah, saudara percaya Yesus bangkit? Amin. Ya. Dan apakah saudara bersuka cita menyambut kemenangannya? Amin. Pagi hari ini, mari untuk menyambut kemenangan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Kita akan menyatakan dengan pujian sukacita kita. Lebih dari kemenangan, dan kemenangan akan terus membawa kita kepada keselamatan. Oleh darah anak domba. Mari kita puji Tuhan ini dengan penuh semangat. Berterima kasih oleh kebangkitannya yang membuat kita menang. Keselamatan dan kuasa yang diberikan Allah juga, kuasanya yang diurapinya, karena kayu lemparkannya, harapannya. Amin. Kita katakan sekarang telah tiba. Telah tiba. Keselamatan dan kuasa yang diberikan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena kayu lemparkannya, harapannya buat kita. Oleh darah Tuhan, anak domba, oleh kesaksian kita,
Haleluya. Hari ini keselamatan sudah tiba. Tuhan yang sudah dibangkitkan dari kematiannya membuktikan bahwa Dia sudah menang, sudah bangkit untuk kita semua. Mari nyatakan sukacita kita. Sekarang telah tiba keselamatan Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan yang kuasa. Haleluya. Dan permintaan Allah juga biasanya yang diluratinya dalam hari lemparkannya para pendapat kita. Amin. Oleh cara angkat benar. Oleh kesaksian kita semua. Kesaksian kita. Iblis dikalahkan, rasanya dia juga oleh darah angkat. Oleh darah angkat benar. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, rasanya dia juga oleh darah benar. Oleh darah benar. Oleh darah Haleluya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sudah menang bangkit. Kita akan mengibarkan panji Tuhan dan katakan, Yesus adalah Raja segala Raja. Mari katakan, Haleluya. Ibarkan panjinya, Yesus Raja segala Raja. Haleluya. Bangkitkan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, lebih dari pemenang Tuhan dalam segala perkara. Mari katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis kami kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah diberikan kita dapat melawan. Kita lebih melawan. Amin. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis kami kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari katakan dengan semangat. Yesus, Raja segala Raja. Haleluya. Bangkitlah gereja,
Terus bersuka cita di dalammu. Berikan semangat sukacita kita buat Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Silakan jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan di hari ini sebagai ungkapan syukur kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Saat kami memandang kemuliaan, Engkaulah Imam besar Maha Agung. Engkaulah pemilik hidup. Engkaulah Yesus Kristus. Terima kasih karena pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami. Untuk sujud di depan tahta. Masuk dalam bait suci. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Karena Tuhan sudah mengalahkan maut. Inilah bukti cinta kami kepadamu Tuhan. Saat kami datang kepadamu, menyembah Engkau, kami serahkan seluruh hidup kami, pengharapan kami, iman kami kepadamu. Karena sesungguhnya Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, mari kita akan bersama-sama menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Pandang kemuliaan-Mu, besar agung, Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sujud di depan tahta-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu. Takutkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus dalam tangan-Mu penebus. Yesus Kristus Tuhan. Benar Tuhan. Tiada yang luput dari karya-Mu. Tiada satu yang luput dari kasih. Mulia bagi segala pujian, hormat dan mulia. Tuhan tinggikan nyawa kita, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Raja yang mulia dan luhur, Yesus Bapa
Mari kita akan datang kepada Tuhan. Katakan, kami memandang kemuliaan Tuhan. Kaulah Imam besar, Maha Agung. Dan kemuliaan besar, Kaulah pemilik hidup kami Tuhan. Pemilik hidup Yesus Kristus. Amin Yesus. Mari katakan, sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan menemukan cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa Tuhan. Karena Kau sudah memenangkan pertandingan Tuhan bersama dengan kami.
Para pendeta akan maju ke depan. Haleluya Yesus. Segala puji, hormat, serta syukur Tuhan. Kami naikkan kepadamu oleh karena kemurahan. Hari ini kami boleh merayakan kebangkitan. Tuhan memberkati kami oleh karena kami telah menang. Sebabnya Tuhan, kami boleh beria-ria oleh karena kemurahan Tuhan itu, kemenangan Tuhan itu. Berkati kami Tuhan, Engkau yang layak menerima hormat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan besar buat saya dan saudara adalah, kenapa orang Kristen ibadahnya hari Minggu? Kenapa tidak hari Sabtu saja yang disebut dengan hari Sabat? Padahal hari Sabat adalah hari Sabtu. Kenapa orang Kristen beribadah hari Minggu? Inilah jawabannya. Yaitu kenapa orang Kristen ibadah hari Minggu? Karena di hari Minggu adalah hari kemenangan. Di hari Minggu di mana Kristus bangkit. Dan itu yang dirayakan bersama. Dan itu yang diakui bersama. Bahwa Yesus Kristus bangkit. Bagaimana dampak kebangkitan? Mari kita lihat bersama-sama dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai dengan 50. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai dengan ayat 50. Dan firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai dengan ayat 50. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengat? Sengat maut ialah dosa. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus sedang mengambil ayat dari kitab Hosea pasal 13 ayat 14 yang merupakan satu nubuatan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pun dinubuatkan. Sebabnya saudara, tidak tiba-tiba, tetapi sudah dinubuatkan. Kematiannya dinubuatkan, disampaikan oleh para nabi, oleh pemazmur, oleh Zabur, oleh kitab Taurat. Sekarang kebangkitannya juga sama. Disampaikan oleh para nabi. Dalam kitab Hosea pasal 13 ayat 14. Akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati. Dunia orang mati. Memakai kata Seol. Yang artinya adalah sama dengan Hades. Dunia orang mati. Akan kutebuskan mereka daripada maut. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus itu,
maut berkata, hai maut, di mana sengatmu? Artinya apa saudara? Karena Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit dan melewati semua hal. Bahkan maut pun dilewati oleh Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus Kristus melewati maut? Dalam pasal ada kematian Tuhan Yesus Kristus. Kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menggantikan hukuman bagi saya dan saudara. Bagi manusia yang berdosa. Dan kebangkitan Kristus karena mampu mengatasi kuasa maut. Dan demikian saudara, bagi orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Yesus membebaskan mereka dari cengkraman maut. Sekali lagi saya katakan saudara, kenapa Tuhan Yesus Kristus? Karena Tuhan Yesus Kristus mampu mengatasi maut. Kenapa Tuhan Yesus Kristus mampu mengatasi maut? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan. Sehingga maut pun dikalahkan. Maut pun dikalahkan oleh karena apa? Oleh karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya sekali lagi saya mengatakan kematian Tuhan Yesus Kristus bukan karena disalibkan. Kematian Tuhan Yesus Kristus bukan karena disalibkan. Tetapi kematian Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Tetapi dikatakan, aku berani menyerahkan nyawaku dan berani mengambilnya kembali. Aku berani menyerahkan nyawaku dan aku berani menerimanya kembali. Artinya apa saudara? Artinya Tuhan Yesus Kristus memang mati, benar-benar mati. Tetapi yang mati ini adalah Tuhan. Yang adalah juga manusia. Yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan tetapi juga manusia. Manusia mati. Tetapi manusia itu juga Tuhan. Sehingga yang terjadi bisa mengatasi maut. Bisa menguasai maut. Bisa mengatasi dunia orang mati. Bisa menguasai dunia orang mati. Karena dia adalah Tuhan. Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, realitas hidup adalah bahwa kita semua mati. Realitas hidup, saya dan saudara bahwa kita semua pasti akan mengalami kematian. Jadi ketika kita kadang-kadang berpikir tentang kematian, kita harus ingat bahwa meskipun kematian tidak pernah pergi dengan tangan kosong, tapi Kristus telah mengalahkan semua dunia orang mati melalui kematian, kuasa maut. Kematian itu telah dikuasai oleh Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus Kristus bangkit. Sebabnya Tuhan Yesus Kristus menguasai apa? Menguasai semua dunia orang mati. Karena Tuhan Yesus Kristus telah mati. Sebabnya Bapak Ibu yang Kristus. Pertanyaan kita adalah, selama ini, kemana Tuhan Yesus Kristus selama mengalami kematian? Ini yang kadang-kadang menjadi sesuatu misteri. Kalau Tuhan Yesus Kristus mati pada hari Jumat, lalu selama 3 hari, di mana Tuhan Yesus Kristus? Selama 3 hari, di mana Tuhan Yesus?
Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi ketiga dari Allah. Dalam kematiannya berada di mana? Di alam maut. Jadi selama 3 hari Tuhan Yesus Kristus ada di alam maut. Ada di Hades. Ada di Sheol. Ada di dunia orang mati. Apakah tinggal di sana? Apa? Memberitakan kemenangannya. Tadi Tuhan Yesus Kristus selama 3 hari. Dari Jumat, Sabtu, Minggu. Ada di dalam dunia orang mati. Bukan kalah, bukan. Bukan untuk tinggal di sana, bukan. Tapi itu apa? Memberitakan kemenangan. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberitakan kemenangan. Artinya bahwa Tuhan Yesus Kristus berkuasa di dunia orang mati. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 19 kita lihat sama-sama. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi. Kita lihat sama-sama. Di dalam roh itu juga ia pergi. Memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Roh-roh yang ada di dalam penjara berbicara tentang Hades. Tentang dunia orang mati. Sebabnya saudara, kenapa Tuhan Yesus Kristus datang kepada dunia orang mati? Untuk memberitakan kemenangannya. Untuk menyatakan apa? Kemenangannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kristus, apa yang terjadi saudara? Kadang-kadang orang takut dengan namanya kematian. Kadang-kadang orang takut dengan namanya kematian. Kalau aku mati, aku di mana? Kalau saya mati, saya di mana? Kalau saya mati, prosesnya kayak apa? Saya harus berjalan sendirian begitu. Buku yang saya baca, tulisnya dari Jepang. Dia bisa melihat dunia orang mati. Dia berkata bahwa ketika orang mati itu rasanya seperti berjalan sendirian. Jalan sendirian. Tapi kalau ketika dia berjalan, ketika dia ingat dengan keluarganya, maka perjalanannya akan semakin jauh. Tapi kalau dia lurus saja, dan dia nggak ingat keluarganya, dan keluarganya juga nggak menangis terus-menerus, maka dia cepat sampai. Itu apa? Untuk reinkarnasi. Untuk kembali ke dunia dalam wujud yang berbeda. Terus-menerus. Kenapa ada buku itu? Karena dunia orang mati merupakan misteri. Merupakan satu hal yang rahasia. Rahasia bagi siapa? Dunia. Misteri bagi siapa? Dunia. Ketakutan bagi siapa? Dunia. Tapi bagaimana dengan orang percaya? Bagaimana dengan saya dan saudara? Tuhan menyatakan dengan jelas. Tuhan Yesus datang ke dunia orang mati dan menyatakan kemenangannya. Artinya
Dunia orang mati sekarang dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus. Dunia orang mati sekarang di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dunia orang mati dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus. Berarti kematian orang percaya itu sudah nyaman. Kenapa? Ada Tuhan di sana yang berkuasa. Menguasai dunia orang mati. Perlu ada ketakutan. Gak perlu ada kegentaran. Kenapa? Ada kuasa Tuhan di sana. Roma pasal 6 ayat 9 dikatakan. Itu sebabnya Tuhan Yesus telah mengalahkan sengat maut. Dulu memang namanya kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang mengharapkan di mana ada penyiksaan karena apa? Dosa. Tapi saudara, katakan sengat maut itu telah kalah. Sengat maut itu telah dikalahkan. Artinya apa saudara? Orang yang mati di dalam Tuhan tidak mengalami penderitaan. Kenapa? Karena maut itu dikalahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sengat maut telah dikalahkan. Dan berkuasa atas maut, kita lihat. Itu sebabnya Tuhan Yesus telah mengalahkan sengat maut dan berkuasa atas maut. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi, saudara, apa bedanya Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus yang bangkit? Lazarus ketika ada dalam kubur. Lazarus ketika dalam kubur. Dan Tuhan Yesus Kristus berkata, Lazarus keluarlah dari kubur. Lazarus keluar. Bangkit dan hidup. Tetapi seiring waktu, Lazarus sudah mati. Tapi saudara, beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati. Betul-betul mati. Tetapi Tuhan Yesus Kristus berkuasa atas maut. Sehingga dikatakan tidak mati lagi. Bapak-bapak, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Artinya Tuhan Yesus telah menang. Menguasai maut. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus akan mengalahkan maut. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus mengalahkan maut. Mazmur 23 itu. Saudara, ketika saya membaca Mazmur 23 ayat 4 ini, saya sering membaca. Bahkan saya hafal Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 saya hafal. Tuhan adalah gembala. Tapi baru ketika saya merenungkan ayat 4, saya terkejut. Kenapa saudara? Rupanya pemazmur melihat jauh ke depan. Kenapa? Kita lihat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saya baca dalam kitab asli. Lembah kekelaman itu adalah dunia orang mati. Lembah kekelaman itu adalah dunia orang mati. Lembah kekelaman itu adalah maut. Dan pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam dunia orang mati, aku tidak takut bahaya. Pemazmur berkata, aku nggak takut
percaya sekalipun aku berjalan dalam dunia orang mati. Kenapa? Sebab engkau beserta. Ini yang membuat saya terkejut. Saya hafal Mazmur 23, 1-6. Tapi saya melihat ayat 4 ini saya terkejut. Kenapa? Kaitannya dengan kebangkitan. Tuhan Yesus berkuasa atas dunia orang mati. Dan pemazmur itu berkata, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, sekalipun aku berjalan dalam dunia orang mati, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta saya. Tuhan besertaku. Saudara, kalau Allah dalam konsep manusia akan berkata, gak mungkin. Gak mungkin Allah Maha Kuasa, Maha Suci bisa menguasai maut. Gak mungkin. Kenapa? Allah yang dibangun, Allah yang dipikir oleh manusia. Tapi Allah kita bukan dipikir pakai pikiran kita. Allah kita bukan Allah yang dipikirkan oleh kita dan tercipta namanya Allah. Allah tetap Allah yang tidak harus dipikir oleh manusia. Pakai logika manusia. Allah tetap Allah dan Allah itu yang sekarang telah bangkit. Allah itu yang menguasai maut. Dan Allah itu berkuasa atas segala dunia orang mati. Dan itu sebabnya orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Di dunia orang mati pun Tuhan akan disertai. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu takut dengan kematian. Tidak perlu takut dengan kematian. Kematian bukan misteri. Kematian bukan rahasia. Kenapa? Tuhan berkuasa atas maut. Tuhan berkuasa atas maut, itu sebabnya saudara, kita nggak perlu ragu-ragu lagi. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan selamat manapun kita ada. Tuhan bersama saya dan kita. Baik kehidupan hari ini maupun sesudah kehidupan dunia. Tuhan beserta saya dan kita. Tapi saudara, realitas ini disayangkan. Kenapa? Begitu banyak orang yang telah menyaksikan. Begitu banyak kematian. Pagi sekarang saudara, dengan dunia IT yang semakin tinggi, media sosial yang semakin tinggi, namanya kematian itu tepat tersebar. Dan orang tahu berapa orang yang mati dalam sehari. Tapi banyaknya orang yang mati tidak menjadikan orang kemudian saya percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menguasai dunia orang mati. Enggak, kenapa saudara? Karena mereka belum dibukakan. Kenapa saudara? Karena mereka punya konsep Allah menurut pikiran mereka. Bukan Allah yang sudah ada, tapi Allah yang diciptakan oleh mereka. Mereka nggak pernah ketemu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Allah itu diciptakan oleh pikiran mereka. Allah mereka diciptakan oleh bayang-bayang mereka. Tapi berbeda dengan Kristen. Allah itu sudah ada dan menguasai pikiran kita. Tapi kalau mereka, pikiran mereka menciptakan Allah. Kalau orang Kristen, Allah itu menuntun pikiran kita. Sehingga yang terjadi, saudara, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Pastikan kita selamat. Pastikan kita. Pastikan saya dan saudara, manapun berada, bersama. Sertai oleh ayat kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah kuasa atas alam. Setiap orang yang percaya dapat perlindungan sama dengan Tuhan Yesus. Selamat Paskah.
Yesus sama kita. Kita berdoa Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menopang kami dan menolong kami. Kami serahkan Tuhan hari-hari kami. Tuhan yang beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Cita-citaku penuh bermasmur bagi. Tuhan Yesus, Engkau telah menang dari maut. Engkau telah menguasai maut. Engkau telah menang dan maut di bawah kuasa-Mu. Hari ini Tuhan, kami boleh bersuka. Hari ini kami boleh bergembira karena maut telah dikalahkan. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan ada bersama Tuhan Yesus di surga. Sekalipun mereka harus melewati kematian, tetapi bersama dengan Tuhan. Seperti pemazmur, sekalipun aku berjalan dalam bayang maut, Engkau beserta. Hati kami Tuhan, hari ini kami tidak takut dengan dunia orang mati. Hari ini kami tidak takut dengan bayang-bayang maut. Sebab ada Tuhan beserta kami. Hati kami Tuhan. Kalau hari ini kami juga mempersembahkan persembahan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Supaya persembahan dan perpuluhan ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan memberkati saudara dan saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya. Dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya bagi saudara. Dan memberi damai sejahtera. Dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, pulanglah dalam damai sejahtera dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus yang dari kekal sampai kekal. Puji nama Tuhan. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat Paskah. Tuhan bersama saudara dan saudara.